Bu Tono menyuruhku masuk lewat pintu belakang, saat suaminya sedang di rumah sakit yang kebetulan lagi dijaga oleh adeknya. Inilah aku sudah bertahun-tahun kegiatan ronda malam menjadi rutinitas yang membosankan, sebuah kewajiban sosial yang kujalani tanpa semangat. Namun, satu malam di akhir pekan mengubah segalanya. Kedua temanku tak kunjung datang, meninggalkan aku sendirian dalam keheningan kampung yang mulai terlelap. Bosan di pos jaga, aku memutuskan untuk berjalan berkeliling, memastikan semua aman. Langkahku terhenti di samping rumah Pak Tono saat mataku menangkap celah pada kaca nako jendelanya yang tidak tertutup rapat. Awalnya, aku hanya berniat memastikan tidak ada yang aneh, mungkin hanya kelalaian biasa. Namun, saat aku mendekat, sebuah suara aneh merambat pelan menembus malam. Bukan suara televisi atau obrolan biasa, melainkan desahan tertahan yang membuat darahku berdesir. Rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Kutempelkan telinga ke dinding yang dingin, dan seketika duniaku seolah berhenti berputar. Aku mendengar ritme napas yang memburu dan derit ranjang yang teratur. Aku berdiri mematung di sana, di tengah kegelapan, menjadi saksi bisu dari keintiman sepasang suami istri. Suara-suara itu melukiskan sebuah gambaran yang begitu kuat di benakku, sebuah fantasi yang tak pernah berani kubayangkan. Di dalam sana, Bu Tono, wanita yang selama ini hanya kusapa dengan senyum sopan di pagi hari, tengah berbagi dunianya dengan suaminya. Malam itu, aku bukan lagi sekadar penjaga keamanan kampung. Malam itu, benih obsesi mulai tertanam dalam diriku. Aku pulang ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk dan tubuh yang terasa panas dingin. Gambaran tentang Bu Tono, senyumnya yang ramah, tatapannya yang teduh, dan kini, suara desahannya terus berputar di kepalaku. Aku tahu ini salah, sebuah pelanggaran privasi yang tak termaafkan. Tapi di sudut hatiku yang paling gelap, aku tahu aku akan kembali ke jendela itu lagi. Satu malam itu ternyata menjadi sebuah awal dari kebiasaan buruk. Setiap kali tiba giliranku ronda, atau bahkan saat aku sengaja keluar di tengah malam dengan alasan mencari angin, kakiku seolah memiliki tujuannya sendiri. Aku akan berjalan dalam senyap, memastikan tidak ada yang melihat, lalu berdiri di tempat yang sama di samping rumah Pak Tono. Jendela itu menjadi panggung teater rahasiaku, dan aku adalah penonton satu-satunya. Aku tidak pernah lagi melihat celah di kaca nako itu terbuka, namun dinding dan jendela yang tidak sepenuhnya kedap suara sudah cukup bagiku. Aku belajar mengenali pola hidup mereka. Pukul 9 malam, lampu ruang tengah akan padam. Jika setelah itu sunyi, berarti mereka langsung tidur. Namun, jika terdengar tawa kecil atau jeritan manja Bu Tono, aku tahu pertunjukan akan segera dimulai. Hatiku akan berdebar kencang, campuran antara rasa bersalah dan antisipasi yang aneh. Suara-suara itu menjadi candu. Aku mulai mereka-reka ekspresi wajah Bu Tono, membayangkan kelembutan kulitnya, dan merasakan kehangatan yang tidak pernah kusentuh. Dia, dalam benakku, bukan lagi sekadar istri tetangga. Dia adalah misteri, sebuah keindahan terlarang yang puncaknya hanya bisa kudengar dari kejauhan. Aku merasa seperti pencuri, mencuri kepingan-kepingan intimasi mereka untuk memuaskan fantasiku sendiri. Setiap pagi setelah malam-malam itu, bertemu dengannya di jalan terasa seperti sebuah ujian. Aku harus memasang wajah biasa, tersenyum sopan seolah aku tidak tahu apa-apa. Seolah aku tidak menghabiskan malamku dengan menjadi pendengar rahasia kehidupannya. Sementara di dalam diriku, ada sebuah badai yang bergemuruh, sebuah hasrat yang tumbuh semakin besar dan semakin berbahaya setiap harinya. Obsesiku yang hanya didasari oleh suara akhirnya menemukan wujud fisiknya dalam sebuah pertemuan yang tak terduga. Siang itu, saat aku sedang membeli sesuatu di warung ujung gang, Bu Tono masuk. Dia mengenakan daster sederhana bermotif bunga, rambutnya digulung seadanya, dan wajahnya tampak sedikit lelah. Namun di mataku, penampilannya yang alami itu justru memancarkan pesona yang luar biasa. Dia tersenyum padaku, senyum ramah yang biasa ia berikan pada tetangga lainnya. Dik Didi, sapanya ringan. Jantungku berdebar tak karuan. Ini pertama kalinya aku menatapnya dari dekat setelah kebiasaan burukku dimulai. Aku bisa melihat binar lembut di matanya, lekuk bibirnya saat tersenyum,
dan helai-helai rambut halus di tengkuknya. Wajah ini adalah wajah yang selama ini hanya bisa kubayangkan dalam gelap. Kami hanya bertukar beberapa kalimat basa-basi tentang cuaca dan kesibukan masing-masing. Namun bagiku, percakapan singkat itu terasa begitu mendalam. Aku memperhatikan caranya berbicara, gerakan tangannya yang halus, dan tawa kecilnya yang renyah. Setiap detail kecil tentangnya seolah membenarkan semua fantasi yang telah kubangun. Dia nyata, dan kenyataannya jauh lebih memikat daripada imajinasiku. Semenjak hari itu, obsesiku menjadi lebih personal. Bukan lagi hanya tentang hasrat yang buta, tetapi tentang sosok wanita bernama Tini. Aku tahu namanya dari para ibu di kampung. Aku mulai membayangkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga perasaannya, pikirannya. Keinginanku untuk mengenalnya, untuk bisa masuk ke dalam dunianya, tumbuh menjadi sebuah hasrat yang membakar dan sulit untuk kupadamkan. Langit sore itu tampak kelabu. Sama kelabunya dengan berita yang kudengar dari obrolan para tetangga. Pak Tono jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Katanya, operasi usus buntu. Reaksi pertamaku adalah simpati yang tulus. Bagaimanapun, dia adalah tetangga yang baik dan aku merasa prihatin dengan kondisinya. Aku melihat Bu Tono tampak sibuk dan cemas, mondar-mandir mengurus segala keperluan suaminya. Namun, di balik rasa prihatin itu, sebuah pikiran licik mulai merayap di benakku. Sebuah suara kecil berbisik, inilah kesempatanku. Dengan absennya Pak Tono, akan ada kekosongan di rumah itu. Kekosongan yang mungkin bisa kuisi, walau hanya sesaat. Aku benci diriku sendiri karena memikirkan hal itu. Merasa seperti burung pemakan bangkai yang menunggu mangsanya lengah. Tapi hasrat yang telah lama kupendam terlalu kuat untuk diabaikan. Aku memutuskan untuk memainkan peranku sebagai tetangga yang baik. Aku menjenguk Pak Tono di rumah sakit, membawa buah tangan, dan menawarkan bantuan apapun yang diperlukan. Tentu saja, tujuanku yang sebenarnya adalah untuk bisa lebih dekat dengan Bu Tono. Aku ingin dia melihatku sebagai sosok yang bisa diandalkan, seorang teman di saat-saat sulit. Aku ingin membangun jembatan kepercayaan yang nantinya bisa kuseberangi. Setiap kali aku berada di dekatnya, di koridor rumah sakit yang berbau obat, aku harus berjuang keras untuk menekan debaran jantungku. Aku berbicara dengan hati-hati, menatapnya dengan tatapan penuh simpati, sambil diam-diam mengagumi ketegarannya. Aku melihat kerapuhan di matanya yang lelah, dan itu membuatku semakin menginginkannya. Aku bertekad, kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore di rumah sakit, saat adiknya Pak Tono datang untuk menggantikannya berjaga, aku menawarkan diri untuk mengantar Bu Tono pulang. Dia tampak ragu sejenak, namun akhirnya setuju. Jantungku bersorak dalam hati. Inilah momen yang kutunggu-tunggu, berdua dengannya dalam ruang terbatas di mobilku. Awalnya, suasana di mobil terasa canggung. Kami hanya berbicara tentang kondisi Pak Tono. Aku mencoba mencairkan suasana dengan candaan ringan, dan perlahan, dia mulai lebih terbuka. Aku memberanikan diri untuk mengarahkan pembicaraan ke topik yang lebih personal. Sudah 3 tahun menikah, kok belum diberi momongan, Bu? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Kalimat itu adalah kail pertama yang kulempar ke dalam kolam yang tenang. Dia menjawab dengan pasrah, mengatakan bahwa semua adalah kehendak Tuhan. Tapi aku tidak berhenti di situ. Dengan nada menggoda, aku terus memancingnya, mengatakan bahwa aku ingin mencari istri yang persis sepertinya. Aku melihat semburat merah di pipinya saat dia tertawa kecil. Aku tahu, umpanku mulai dimakan. Aku harus terus menariknya perlahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Puncaknya adalah saat aku memberanikan diri memegang tangannya yang tergeletak di antara kami. Aku merasakan getaran kecil saat jemariku menyentuh kulitnya. Aku sudah siap jika dia akan menarik tangannya. Tapi di luar dugaan, dia justru membalas genggamanku, meremasnya pelan. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi genggaman itu adalah sebuah jawaban. Sebuah sinyal bahwa pintu yang selama ini tertutup rapat, kini mulai terbuka untukku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Bu Tono dan genggaman tangannya terus berkelebat di benakku.
Dia sendirian di rumah besar itu, hanya ditemani seorang pembantu tua. Sebuah dorongan nekat yang tak bisa kukendalikan membuatku bangkit dari tempat tidur. Aku harus menemuinya. Entah setan apa yang merasukiku. Tahu-tahu aku sudah berada di luar, berjalan dalam gelap menuju rumahnya. Dengan jantung berdebar seperti genderang perang, aku mengetuk kaca nako kamarnya pelan. "Bu, ini aku, Didi," bisikku lirih. Hening sejenak. Aku hampir putus asa dan berbalik pulang, mengira dia ketakutan atau marah. Tapi kemudian, aku melihat bayangan di balik korden. Kaca nako terbuka sedikit. "Lewat belakang," bisiknya. Sebuah kalimat yang terdengar seperti musik terindah di telingaku. Aku bergegas ke pintu dapur. Pintu terbuka tanpa suara, dan sosoknya berdiri di sana, diterangi cahaya remang dari dalam. Tanpa pikir panjang, aku menariknya ke dalam pelukanku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang sama kencangnya dengan detak jantungku. Kami berciuman, sebuah ciuman yang kikuk pada awalnya, namun perlahan berubah menjadi luapan kerinduan dan hasrat yang telah lama terpendam. Dia membimbingku masuk ke kamarnya, tempat yang selama ini hanya bisa kudengar dari luar. Di sanalah, di atas ranjang yang menjadi saksi bisu fantasiku, kami menyatukan kerinduan kami. Tidak ada paksaan, hanya ada dua insan yang sama-sama tersesat dalam kesepian dan menemukan pelabuhan satu sama lain. Malam itu, aku tidak lagi hanya seorang pengintip. Aku telah menjadi bagian dari rahasia itu sendiri. Aku terbangun di kamarku sendiri sebelum fajar menyingsing. Namun dunia terasa sama sekali berbeda. Udara pagi terasa lebih segar. Kicau burung terdengar lebih merdu. Ada senyum yang tak bisa kuhapus dari wajahku. Bayangan semalam, kelembutan kulitnya, kehangatan pelukannya, bisikan namanya di telingaku, terpatri begitu kuat dalam ingatanku. Aku merasa seperti terlahir kembali menjadi pria yang baru. Namun, di balik euforia itu, ada secuil rasa cemas yang mulai merayap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana kami akan menjalani hubungan rahasia ini? Saat aku membuka jendela kamarku dan menatap rumahnya yang berdiri megah di seberang jalan, aku merasakan campuran antara kepemilikan dan ketakutan. Rumah itu bukan lagi sekadar bangunan biasa, melainkan istana rahasiaku, sekaligus sangkar emas yang bisa menjebak kami kapan saja. Siang harinya, aku melihat Butono menyapu halaman. Dia melihatku dan kami saling melempar senyum. Bukan lagi senyum sapaan antar tetangga, melainkan senyum penuh makna yang hanya kami berdua yang mengerti. Ada kilat rahasia di matanya, sebuah janji dan juga sebuah peringatan. Kami harus berhati-hati. Dunia kami yang baru ini sangat rapuh dan bisa hancur berkeping-keping jika kami ceroboh. Hubungan kami pun berlanjut dalam senyap. Kami menciptakan kode-kode rahasia. Lampu sumur di belakang rumahnya yang padam di malam hari adalah undangan bagiku untuk datang. Pertemuan-pertemuan singkat yang penuh gairah itu menjadi bahan bakar hidupku. Aku menjalani kehidupan ganda, sebagai Didi si pemuda biasa di siang hari, dan Didi kekasih gelap Butono di pekatnya malam. Beberapa bulan berlalu dalam ritme rahasia kami. Pak Tono sudah pulih dan kembali ke rumah, membuat pertemuan kami menjadi semakin jarang dan berisiko. Namun, justru di tengah kesulitan itulah, sebuah perubahan besar terjadi. Suatu malam, saat kami berhasil mencuri waktu untuk bertemu, Butono memberitahuku sebuah kabar dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Dia hamil. Dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku merasakan campuran antara kebahagiaan yang meluap-luap dan kepanikan yang luar biasa. Aku akan menjadi seorang ayah. Tapi kebahagiaan itu segera terhapus oleh kenyataan pahit. Anak itu tidak akan pernah bisa memanggilku ayah. Dia akan lahir sebagai anak sah Pak Tono, membawa nama keluarganya, dan tumbuh di bawah atap rumahnya. Aku melihat perut Butono yang mulai membuncit dari kejauhan, dari balik jendela kamarku. Aku ingin sekali menyentuhnya, merasakan gerakan janin di dalamnya, membisikkan kata-kata cinta pada darah dagingku sendiri. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menjadi penonton dari jauh. Seorang ayah bayangan yang keberadaannya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Saat hari kelahiran itu tiba, aku dilanda kecemasan yang hebat.
Aku mendengar kabar dari para tetangga bahwa Butono telah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Hatiku hancur sekaligus bangga. Di suatu tempat, di sebuah kamar rumah sakit, anakku telah lahir ke dunia. Dan aku di sini, terjebak dalam peranku sebagai tetangga yang baik, hanya bisa mengucapkan selamat kepada Pak Tono atas putrinya. Mereka menamainya Ani. Seiring berjalannya waktu, bayi mungil itu tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang lincah dan menggemaskan. Setiap kali aku melihatnya bermain di halaman rumahnya, hatiku terasa seperti diremas. Terutama karena semakin besar, wajah Ani semakin menunjukkan kemiripan yang tak bisa disangkal denganku. Matanya, hidungnya, bahkan lengkung bibirnya saat tersenyum, semua adalah cerminan diriku. Para tetangga sering menggoda Butono. Wah, jangan-jangan waktu hamil dulu benci sekali sama si Didi, ya? Anaknya kok mirip sekali, kata mereka sambil tertawa. Butono hanya akan tersenyum manis. Kadang matanya melirik ke arahku dengan tatapan penuh arti yang membuat jantungku berdebar. Sementara Pak Tono, dalam ketidaktahuannya yang membahagiakan, hanya tertawa bangga, tak pernah sedikit pun menaruh curiga. Ada momen-momen yang begitu menyiksa. Seperti saat Ani terjatuh saat bermain dan aku secara refleks berlari untuk menolongnya. Aku menggendongnya, menenangkan tangisnya, dan untuk sesaat, aku merasakan bagaimana rasanya menjadi ayahnya. Tapi kemudian Pak Tono datang dan mengambilnya dari pelukanku, mengucapkan terima kasih. Saat itulah aku merasa seperti orang asing bagi anakku sendiri. Aku mencintainya. Sangat mencintainya dari kejauhan. Aku membeli mainan dan menitipkannya pada Butono, mengatakan itu hadiah untuk keponakan. Aku mengawasinya tumbuh, belajar berjalan, dan mengucapkan kata pertamanya. Setiap pencapaiannya adalah kebahagiaan dan juga luka bagiku. Aku adalah ayah biologisnya, namun dalam takdir yang kejam ini, aku hanyalah Om Didi, yang baik hati dari rumah sebelah. Menyaksikan Ani tumbuh besar di bawah asuhan pria lain adalah siksaan batin yang tak berkesudahan. Aku sadar, aku tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang keluarga orang lain. Aku butuh kehidupanku sendiri, sebuah keluarga yang bisa kubangun secara sah. Atas desakan orang tua dan juga keinginanku untuk mencari normalitas, aku akhirnya memutuskan untuk menikah. Pilihanku jatuh pada Rini, seorang gadis dari desa sebelah yang dikenalkan oleh ibuku. Dia lembut, perhatian, dan memiliki semua kualitas yang dicari seorang pria untuk dijadikan istri. Aku mencoba sepenuh hati untuk mencintainya, untuk melupakan Butono dan membangun masa depan yang bersih. Pernikahan kami digelar dengan meriah, dan untuk sesaat, aku merasa berhasil memulai lembaran baru. Rini adalah istri yang baik. Dia mengisi rumahku dengan tawa dan kehangatan. Gairahnya yang meluap-luap membuat kehidupan pernikahan kami terasa hidup. Aku menikmati peranku sebagai seorang suami. Namun, seringkali, di tengah keintiman kami, bayangan Butono melintas di benakku. Aku akan merasa bersalah pada Rini, merasa seperti seorang penipu yang memberikan tubuhnya pada satu wanita, sementara hatinya masih terpaut pada wanita lain. Aku mencoba memutus hubunganku dengan Butono. Aku sengaja menghindarinya, tidak lagi mencari-cari kesempatan untuk bertemu. Aku ingin adil pada Rini. Tapi setiap kali aku melihat Ani bermain di halaman, hatiku kembali goyah. Ikatan darah itu terlalu kuat untuk diputuskan begitu saja. Aku terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata bersama istriku, dan dunia rahasia di mana anakku berada. 1 tahun berlalu. Lalu 2 tahun. Rumah tangga kami bersama Rini terasa hangat dan bahagia. Namun ada satu kekosongan yang semakin hari semakin terasa. Kami belum juga dikaruniai anak. Kami sudah mencoba segalanya. Berkonsultasi dengan dokter. Mencoba berbagai ramuan tradisional. Tapi hasilnya tetap nihil. Setiap kali Rini mendapatkan tamu bulanannya, aku bisa melihat kekecewaan yang mendalam di matanya. Dan itu menghancurkan hatiku. Ironi ini terasa seperti tamparan keras dari takdir. Di satu sisi, aku telah membuktikan bahwa aku subur. Bukti itu kini sudah bisa berlari dan tertawa di seberang jalan. Namun di sisi lain, bersama istriku yang sah, aku seolah mandul.
Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman Tuhan untukku? Apakah karena dosa perselingkuhanku, aku ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki anak dalam pernikahanku sendiri? Kekhawatiran ini mulai menggerogoti mentalku dan juga hubungan kami. Rini menjadi lebih pendiam, sementara aku menjadi lebih mudah marah. Keintiman kami yang dulu penuh gairah kini terasa seperti sebuah tugas, sebuah upaya mekanis untuk mendapatkan keturunan. Tawa di rumah kami mulai jarang terdengar, digantikan oleh desah napas panjang penuh kekecewaan. Aku menatap Rini yang tertidur di sampingku. Wajahnya yang damai menyiratkan kesedihan yang tersembunyi. Aku merasa gagal sebagai seorang suami. Aku telah memberinya segalanya, kecuali satu hal yang paling diinginkannya. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tahu aku bisa, tapi entah kenapa, takdir seolah mempermainkanku dengan cara yang paling kejam. Setelah hampir 2 tahun mencoba menjaga jarak, keputusasaan akhirnya membawaku kembali pada Butono. Aku butuh seseorang untuk bicara, seseorang yang mengetahui rahasiaku yang terdalam. Suatu sore, saat aku tahu Pak Tono sedang tidak di rumah, aku menemuinya. Pertemuan kami kali ini terasa berbeda. Tidak ada gairah yang meluap-luap seperti dulu. Yang ada hanya keheningan yang syarat akan beban. Kami duduk di dapur belakangnya, tempat pertemuan pertama kami. Aku menceritakan semuanya, tentang pernikahanku dengan Rini, tentang kebahagiaan yang terasa hampa, dan tentang keputusasaanku karena belum juga memiliki anak. Aku menumpahkan semua bebanku padanya, dan dia hanya mendengarkan dengan sabar. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Mungkin belum waktunya saja, Dick, katanya lembut, mencoba menghiburku. Tapi aku tahu, di balik kata-kata itu, ada perasaan yang lebih kompleks. Mungkin ada sedikit kepuasan dalam dirinya, melihat bahwa kehidupanku yang normal, ternyata tidak sesempurna kelihatannya. Atau mungkin, dia benar-benar tulus bersimpati padaku. Saat Ani pulang dari bermain dan berlari memeluk ibunya, aku merasakan sesak di dadaku. Butono membelai rambut Ani sambil menatapku. Anak kita sudah besar, ya, bisiknya, cukup pelan agar hanya aku yang mendengar. Kalimat itu menusukku tepat di jantung. Dia benar, anak kita. Dan di saat yang sama, aku di sini, meratapi kekosongan rahim istriku. Pertemuan itu tidak memberiku solusi, malah semakin menenggelamkanku dalam dilema yang rumit. Malam-malamku kini dipenuhi oleh perenungan. Aku sering duduk sendirian di teras belakang, menatap langit yang gelap, mencoba mencari jawaban atas nasibku. Apakah ini benar-benar hukuman? Jika memang begitu, mengapa Tuhan menghukum Rini juga? Dia wanita yang baik dan tulus. Dia tidak pantas menanggung akibat dari dosa yang kulakukan di masa lalu. Rasa bersalah terhadapnya terasa seperti bara api yang membakar nuraniku. Aku mencoba mengingat kembali semua yang telah terjadi. Awalnya hanya obsesi buta, lalu berubah menjadi perselingkuhan yang didasari hasrat. Namun, kelahiran Ani mengubah segalanya. Hubunganku dengan Butono bukan lagi sekadar hubungan fisik, melainkan sebuah ikatan tak terlihat yang diikat oleh darah daging kami. Dia bukan lagi hanya kekasih gelapku. Dia adalah ibu dari anakku. Sebuah status yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh Rini. Aku terjebak dalam sebuah paradoks yang menyakitkan. Untuk merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah, aku harus kembali ke dalam dosa. Untuk menjadi suami yang baik, aku harus mengubur sebagian dari diriku, bagian yang menjadi ayah dari Ani. Aku mencintai Rini. Aku sungguh-sungguh ingin membangun keluarga yang utuh bersamanya. Tapi takdir seolah menarikku kembali ke titik awal. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah takdir yang telah digariskan. Mungkin, jalan hidupku memang harus berliku seperti ini. Mungkin, aku memang ditakdirkan untuk memiliki dua keluarga. Satu yang kulihat di cermin setiap pagi, dan satu lagi yang hanya bisa kuamati dari seberang jalan. Hampir 3 bulan aku tidak bertemu Butono. Aku mencoba fokus pada pernikahanku, mencoba berbagai cara agar Rini bisa hamil. Namun, suatu hari saat kami berpapasan di jalan, Butono melemparkan sebuah pertanyaan singkat yang kembali mengguncang duniaku. Dik Didi,
Besok malam minggu ada acara. Tanyanya dengan senyum penuh arti. Aku tahu itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah sebuah undangan. Malam minggu itu, seperti biasa, aku pamit pada Rini untuk tugas ronda. Hatiku berdebar tak menentu. Aku tahu pertemuan kali ini akan berbeda. Saat lampu sumur di belakang rumahnya padam, aku segera melangkah dalam gelap. Di dalam kamarnya, suasana terasa tegang. Kami tidak langsung berpelukan seperti biasanya, melainkan duduk di tepi ranjang, terdiam dalam pikiran masing-masing. Aku punya ide, katanya memecah keheningan. Ani sudah cukup besar untuk punya adik. Aku menatapnya, tidak mengerti arah pembicaraannya. Kalau aku hamil lagi, lanjutnya pelan. Aku ingin anak laki-laki. Mungkin itu bisa menjadi pengobat rindumu untuk menggendong anak sendiri. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Dia tidak hanya mengajakku untuk kembali berselingkuh. Dia menawariku sebuah solusi yang gila dan nekat. Dia menawarkan untuk mengandung anakku lagi. Anak yang, sama seperti Ani, tidak akan pernah bisa kumiliki seutuhnya. Tapi di tengah keputusasaanku, rencana gila itu terdengar seperti satu-satunya harapan. Mungkin dengan cara ini, aku bisa kembali merasakan keajaiban menjadi seorang ayah. Mungkin ini adalah cara takdir untuk memberiku anak, meskipun melalui jalan yang terlarang. Malam itu, kami membuat sebuah kesepakatan tanpa kata. Malam itu, di atas ranjang yang sama tempat hubungan kami dimulai, kami kembali bersatu. Namun, kali ini terasa sangat berbeda. Ini bukan lagi sekadar pelampiasan nafsu atau kerinduan. Setiap sentuhan, setiap napas, terasa seperti sebuah doa, sebuah ritual yang kami lakukan dengan satu tujuan, untuk menciptakan kehidupan baru. Kami sedang mencoba membangun kepingan lain dari keluarga rahasia kami. Saat kami berbaring dalam keheningan setelahnya, Butono berbisik di telingaku. Kalau nanti jadi, dan dia laki-laki, aku ingin dia punya sifat sepertimu. Kata-kata itu terasa hangat sekaligus menyakitkan. Aku memejamkan mata, membayangkan diriku menggendong seorang bayi laki-laki yang memiliki mataku, sambil di sisi lain, Rini masih menungguku di rumah dengan harapan yang sama. Aku pulang ke rumah menjelang pagi dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada lagi rasa bersalah yang membakar seperti dulu. Yang ada hanyalah sebuah kepasrahan yang aneh. Aku telah menerima takdirku. Aku akan menjadi Didi, suami Rini yang terus berharap dan berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dan di saat yang sama, aku akan menjadi papa rahasia bagi Ani dan calon adiknya. Aku membuka pintu rumahku pelan. Kulihat Rini tertidur pulas. Wajahnya damai. Aku mengecup keningnya dengan lembut. Sebuah kecupan yang penuh dengan kebohongan dan cinta yang tulus. Aku tahu, hidupku selamanya akan terbelah menjadi dua. Aku adalah seorang suami yang mendambakan anak, dan aku adalah seorang ayah dari sebuah keluarga yang tak akan pernah bisa kuakui di hadapan dunia. Inilah takdirku, menjadi ayah dari keluarga rahasia.